Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, khususnya teman-teman di Maskan Hufad, para hufad, para hafidh-hafidhah, juga seluruh teman-teman yang bergabung pada hari ini, yang telah meluangkan waktu pada hari Jumat, Masya Allah. Hari ini kita sama-sama akan kembali mengingat tentang khauf dan roja, atau kita kembali mengingat tentang rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja teman-teman sekalian, bahwa dalam kehidupan ini kita perlu menggabungkan 3 hal. Yang pertama adalah mahabbah, harus ada cinta, nanti akan diperjelaskan satu persatu, Yang kedua adalah khauf, yaitu rasa takut. Dan yang ketiga adalah roja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bicara panjang tentang khauf dan roja ini, teman-teman sekalian, maka kita lihat dalil-dalilnya yang meminta kita untuk melakukan mahabbah, khauf, roja, rasa cinta, rasa takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa annallaha syadidul 'adzab. Ya, ini ada betul ya ayatnya ya, kalau nggak salah ya. Betul ya. Al-Baqarah 165 menceritakan kepada kita teman-teman sekalian, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mudah-mudahan Uma nggak salah baca ya. Baik, adapun orang-orang yang beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uma mohon maaf kalau Uma tadi bacanya agak terbalik ya. Tapi surah Al-Baqarah 165 ini menerangkan kepada kita teman-teman sekalian bahwa orang-orang yang mencintai Allah ya diberikan cintanya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Al-Baqarah 165. Kemudian kalau dalil mengenai rasa khauf atau rasa takut dalam ibadah kepada Allah, itu dalilnya dalam surah Al-Isra ayat ke-57. Kalau tadi mahabbah Al-Baqarah 165 ya. Dan kemudian kalau Al-Isra dalilnya kalau rasa takut dalilnya Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Dalam surah Al-Isra ayat ke-57 teman-teman sekalian, di sini ada ayat yang menerangkan bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang paling dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut pada azab Allah? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi teman-teman sekalian, Al-Isra 57 ini menceritakan bagaimana kita mesti memiliki sifat yang takut kepada Allah, khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada roja, yaitu berharap. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalam surah apa? Dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi yang sering teman-teman ucapkan, dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi ayat 110, untuk itu barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih dan janganlah mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian ada 3 sekali lagi yang Uma bahas pada hari ini, yaitu dalam beribadah kepada Allah dalam kehidupan ini harus ada mahabbah,
Rasa cinta kepada Allah, harus ada khauf, rasa takut kepada Allah, dan harus ada roja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti apa? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Um, Misalnya sekarang-sekarang ini ya, kalau anak sekolah ini lagi masa ujian kenaikan kelas, lagi masa ujian-ujian yang berat, karena ini menentukan mereka naik kelas atau enggak. Ketika kita mengerjakan ujian, teman-teman sekalian, biasanya itu ada rasa takut, ada rasa berharap, ada rasa cinta. Apa maksudnya? Pertama, rasa takut. Ketika kita mengerjakan ujian, ada rasa takut, aduh takut nggak bisa, aduh takut nggak lulus ujian, aduh takut nilainya kecil nih, takut nih. Seperti itu. Begitu pula dengan kehidupan kita dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut. Takut nggak lulus ujiannya Allah nih. Takut kepada nerakanya Allah nih, takut akan murkanya Allah nih. Takut ini, takut itu kepada Allah. Harus ada. Tapi di satu sisi ada rasa berharap, teman-teman sekalian. Dalam mengerjakan ujian-ujian imtihan gitu ya, teman-teman lagi ujian sekolah, teman-teman pasti berharap lulus ujian ini dengan nilai yang baik. Satu rasa ada rasa takut, satu sisi ada rasa takut, ya Allah takut nggak bisa, ya Allah takut nggak lulus. Tapi di satu sisi ada rasa harap. Begitu pula ketika kita beribadah dalam kehidupan ini, ketika kita menjalani kehidupan ini. Ada rasa takut, ya Allah takut nih nggak bisa lulus dengan ujian Allah, takut nih dengan nerakanya Allah, takut dengan ancaman-ancaman Allah, takut kalau saya buat ini nanti Allah murka, Allah marah. Harus ada rasa takut. Tapi ada rasa harap. Ketika teman-teman mengerjakan sesuatu, teman-teman berharap, ya Allah, semoga apa yang aku lakukan ini engkau terima ya Allah, salatku ini engkau terima ya Allah, bisa lulus dari ujian-ujiannya Allah. Ada rasa harap bisa mendapatkan surga Allah. Begitu pula dalam ujian imtihan yang sehari-hari kan, kita juga berharap agar kita lulus dengan nilai yang baik. Ada rasa harap, ada takut, ada harap. Itu selalu harus ada. Kemudian ada rasa cinta. Cinta apa? Cinta kalau di kehidupan ya, kita cinta dengan teman-teman yang lagi ujian sekolah misalnya, cinta dengan pelajaran-pelajaran ini, cinta dengan kehidupan ini, ya cinta dengan apa yang sedang dijalani. Jadi ada rasa cinta. Kita misalnya nih, selalu mengatakan kalau dalam kondisi berdakwah gitu, harus ada rasa cinta. Cinta apa? Cinta pada umat, cinta pada dakwah. Kalau nggak cinta nggak akan dijalankan. Begitu pula teman-teman yang sedang hari ini mayoritas banyak para penghafal Quran. Ada rasa takut, aduh takut nggak bisa ngafal, takutnya Allah nggak terima hafalannya nih, nggak sebuah ibadah yang sia-sia di mata Allah. Tapi ada rasa harap, ya Allah berharap semoga saya bisa menyelesaikan 30 juz, berharap agar ini diterima dan menjadi wasilah supaya bisa membawa saya dan keluarga ke surga, menjadi wasilah supaya ibu dan ayah mendapatkan mahkota. Ada rasa berharap, ada rasa cinta. Cinta apa? Cinta pada Quran, cinta pada aktivitas yang dijalankan amal soleh ini. Dengan cinta kita bisa totalitas dalam mengerjakannya. Begitu pula dalam kehidupan ini dan dalam ibadah ini dan dalam setiap hal, teman-teman sekalian. Jadi dalam kehidupan harus ada 3, lagi-lagi takut atau khauf, ada roja, berharap, dan juga ada mahabbah, rasa cinta. Dan teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 90, seorang hamba itu dia harus menyeimbangkan antara harap dan takut. Karena kalau berat sebelah, nanti kita akan lihat keadaannya seperti apa. Dalam surah Al-Anbiya 90, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Berdoa kepada Allah, orang-orang ini orang-orang yang bersegera berbuat baik, dia berharap, dia berdoa kepada Allah agar amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa cemas. Khawatir apa yang dilakukan ini, ada rasa takut, terima nggak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi berharap, ya Allah terima ya Allah ya. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara takut dan antara harap harus selalu ada. Kalau berat sebelah nanti kita lihat keadaan. Ya. Ada orang-orang yang dominasi ketika ibadah atau ketika menjalankan kehidupan ini takut terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang berbuat dosa dan dia melakukan sebuah dosa besar misalnya. Kemudian dia rasa takut terus kepada Allah. Sampai-sampai takutnya itu membuat dia putus asa. Karena dia merasa bahwa dia terlalu takut sama Allah, perbuatannya pasti masukkan nerakanya Allah, nggak ada kesempatan dia mendapatkan taubat dari Allah. Sehingga takutnya itu yang tidak diiringi dengan harap, membuat dia terjerumus pada putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun, Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini akibatnya kalau orang-orang hanya rasa takut aja ketika ibadah kepada Allah.
Kalau takut aja nanti akibatnya dia merasa bahwa dia orang yang tidak punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Dia merasa dia tidak pantas, tidak layak untuk menjadi orang baik. Akibatnya dia putus asa. Akibatnya ya sudah, saya sudah nakal, sekalian aja nakal. Saya sudah rusak, sekalian aja rusak. Karena nggak akan diampuni oleh Allah. Ada rasa takut akan neraka Allah, ya udah nggak ada kesempatan lagi, akhirnya dia putus asa. Itu juga nggak betul, teman-teman sekalian. Tapi sebaliknya, kalau orang beribadah hanya mendominasi rasa rojaknya saja atau rasa berharapnya saja tanpa ada rasa takutnya, akhirnya apa? Dia hanya menonjolkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia terus berharap saja, padahal dia harus tahu juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu syadidul iqab. Allah itu keras azabnya. Jadi kalau orang yang hanya sekedar mengedepankan berharap, ya Allah, ya misalnya kita nih ada satu kejadian yang kita berharap terus pada Allah, ya Allah terimalah amal-amal baik saya, tapi dia lupa bahwa Allah juga memiliki azab yang keras atau siksa yang keras, ada rasa takut, nanti akibatnya dia cuma berharap amal baik yang diterima, tapi maksiatnya masih jalan, misalnya begitu, bisa begitu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, antara khauf dan roja, antara harap dan takut ini harus beriringan. Ya, ada seorang ulama mengatakan seorang hamba harus beribadah kepada Allah di antara roja dan khauf sebagaimana dua sayap burung. Berharapnya ada kayak Ramadan lah teman-teman sekalian. Ramadan kemarin kita berharapkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah terimalah sujud kami, ya Allah rukuk kami, ya Allah saum kami, ya Allah terimalah Quran kami, ya Allah, begitu kan? Tapi di satu sisi kita ada rasa takut. Takut kalau yang kemarin-kemarin yang kita lakuin itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu seorang beriman itu khauf dan roja, harap dan takut harus selalu ada di dalam dirinya. Supaya dia menyadari bahwa Allah Maha Pengasih, di satu sisi dia menyadari bahwa Allah begitu berat siksaannya, begitu. Tapi teman-teman sekalian, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita kondisinya berbeda-beda. Jadi kadang-kadang khauf dan roja itu juga tergantung dari kondisi sahabat-sahabat sekalian. Contohnya misalnya, Uma punya teman ya, Uma datang ke rumah sakit, dia memiliki sakit yang keras, sakit yang parah, sehingga waktu itu beliau mengatakan udah nggak tahan, kayaknya pengen mati aja gitu, mati aja. Tentu perbuatan ini nggak boleh ya teman-teman sekalian. Intinya adalah yang harus kita ketahui, ketika kita rasa sakit, ya, maka bukan kita mau mengakhiri hidup kita, tapi kalau kita rasa sakit sekali, maka hati-hati juga nih bagi teman-teman yang sakit dan mengharapkan kematian, atau teman-teman yang diuji berat dan mengharapkan kematian atau ingin bunuh diri, hati-hati. Banyak orang-orang yang menyangka masalahnya akan selesai, padahal orang-orang yang mati bunuh diri masuk langsung neraka jahanam, ya, bukannya menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru yang lebih besar azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tentang khauf dan roja teman-teman sekalian, ada kondisi-kondisi di mana kita kadang-kadang mengedepankan roja, mengedepankan khauf, ada kondisi-kondisi tertentu. Apa itu? Misalnya ketika teman-teman sakit keras sekali, maka yang harus teman-teman dominasi adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang dulu pernah dilakukan itu kita punya kita punya harapan, kita punya motivasi ya untuk bisa mengakhiri hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jadi ada rasa harap teman-teman sekalian. Kalau lagi sakit banget yang mengantarkan kita pada kematian, kemudian kita timbul rasa takut luar biasa, nanti jadi putus asa, jadi lupa untuk bermaksimal untuk beribadah kepada Allah di detik-detik terakhir kita. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang harus kita kedepankan. Ada kadang-kadang kalau kita rasa sakit, gitu. Atau Uma juga pernah cerita sama teman-teman semua di kesempatan-kesempatan sebelumnya, Uma naik pesawat dan pesawat itu goyang ya. Pada saat itu yang teringat kepada Uma bukan siksa neraka yang begitu besar gitu, bukan. Yang teringat kepada Uma adalah Uma berharap agar ada amalan-amalan yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Uma berharap di akhir kehidupan itu bisa akhir kehidupan yang baik gitu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita kadang-kadang mengedepankan rasa harap, kadang-kadang kita mengedepankan rasa takut. Ya, hal ini sebagaimana haditsnya Rasulullah SAW yang mengajarkan kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kita dalam kondisi yang hendak kembali kepada Allah. Kata Rasulullah, jangan salah seorang di antara kamu meninggal dunia kecuali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu teman-teman sekalian. Ya, kita lihat ada perkataan dari para ulama, dari para orang-orang salih. Salah satunya dari perkataan Imam Ahmad, rahimahullah, beliau berkata, ini beda-beda ulama ya teman-teman sekalian, jadi beda-beda pendapat. Kata beliau ini, hendaklah rasa takut dan rasa harap, takut dan roja, harap dan takut dan harap atau khauf dan roja itu sama. Tidak boleh mendominasi satu sama lain ya. Namun ada lagi ulama yang mengatakan tapi tergantung kondisi. Tergantung kondisi teman-teman sekalian. Ketika kita berbuat dosa, hendak berbuat dosa, maka kedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal saleh, maka kedepankan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau seseorang khawatir ya, ketika gini, kalau kita mengedepankan rasa khauf, rasa takut, maka insya Allah itu akan mengurangi kita dari perbuatan dosa, insya Allah. Tapi di satu sisi kita juga kedepankan berharap, itu membuat kita bersemangat, termotivasi untuk melakukan amal-amal saleh karena mendapatkan ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah Allah terima. Sekarang Uma ingin bahas, tadi itu muqaddimah awalan, sekarang Uma akan bahas tentang khauf dan roja secara spesifik. Seperti yang kita ulang-ulang dari tadi, khauf itu yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan apa? Takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu khauf. Kalau kita lihat perkataan Ibnu Qudamah, teman-teman sekalian, khauf itu apa? Khauf adalah kegundahan hati karena adanya sesuatu yang tidak dia sukai akan terjadi di masa akan datang. Khauf, ya, takut buat dosa, takut nanti dapat nerakanya Allah, buat dosa nanti takut dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan Al-Qushairi, beliau menjelaskan khauf adalah perasaan kedalaman hati yang menghindarkan seseorang dari segala yang tidak disukai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan lagi-lagi kalau orang nggak punya rasa takut, pasti perbuatan dosanya banyak. Jadi orang-orang yang melakukan dosa banyak hilang rasa takutnya pada dirinya, teman-teman sekalian. Merasa nggak diawasi oleh Allah dan merasa nggak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang punya rasa takut, dia akan berhati-hati dalam tindak tanduknya. Insya Allah dia akan berhati-hati dalam bertutur. Karena dia tahu bahwa setiap perkataan, setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka semakin besar khauf seseorang, semakin besar takutnya seseorang, semakin dia menghindari hal-hal yang mempersulit hisabnya. Artinya apa? Semakin takut seseorang, ada rasa takut dalam diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita menjauhi hal-hal yang bisa membawa kita menuju ke neraka Allah. Jadi pentingnya rasa takut ada pada diri kita. Keutamaan takut itu apa? Keutamaan khauf, keutamaan takut kepada Allah itu apa? Pertama, pastinya akan meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak takutnya kepada Allah, pasti dia akan semakin taat kepada Allah. Yang disebut sebagai orang yang alim, orang yang pandai adalah orang yang paling takut kepada Allah. Artinya apa? Mereka yang sudah belajar Al-Quran lebih banyak, harusnya lebih takut kepada Allah dibanding orang-orang yang belum belajar Quran misalnya. Orang-orang yang sudah mengetahui agama lebih banyak, harusnya lebih takut kepada Allah dibanding orang-orang yang tidak tahu. Sehingga dikatakanlah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling pandai, orang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu punya khauf yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-50, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman yang artinya mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi malaikat itu paling sempurna takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia, itu dia kadang-kadang mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan sudah lupa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Makanya manusia-manusia ini juga walaupun mungkin tidak sempurna seperti malaikat rasa takutnya, tapi setidaknya kita mengingat betul bahwa rasa takut itu membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita tidak akan mencuri karena takut kepada Allah. Kita nggak akan korupsi karena takut sama Allah. Kita nggak akan berzina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ingat dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, sahabat-sahabat sekalian,
Suaranya kecil ya, suara Uma ya. Suara Uma kecil nggak teman-teman atau jelas? Jelas. Jelas. Ini mungkin lebih jelas. Baik, lebih jelas ya. Teman-teman ingat kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ada 7 golongan orang yang Allah akan naungi di padang mahsyar. Ini hadis yang terkenal sekali. Salah satunya adalah mereka yang diajak berzina, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mereka yang bertemu karena Allah dan meninggalkan karena Allah. Jadi ataupun ada juga teman-teman sekalian ya, sebuah hadis yang menerangkan, hadis muttafaqun alaih yang menerangkan ada orang yang masuk ke dalam sebuah gua dan kemudian tidak ada yang bisa menolong orang tersebut selain melalui perantara amal soleh mereka. Jadi orang ini mengatakan pada Allah, ya Allah, nggak ada yang bisa menolong saya kecuali Engkau ya Allah. Maka orang ini melakukan perantara dengan mengucapkan amal baiknya, yang dengan itu Allah tolong mereka. Salah satunya dia mengatakan, aku pernah hendak berzina dengan seseorang, lalu aku tinggalkan dia karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut itu pula yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak melakukan perbuatan yang tidak baik oleh Zulaikha. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi wanita ini kita kenal dengan Zulaikha atau Zulaikha. Ketika menggoda Nabi Yusuf alaihissalam suka dan senang terhadap wanita tersebut, tapi tidak melakukan apapun, bahkan berlari menghindar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa rasa takut itu sangat penting dimiliki dalam kehidupan kita. Dengan rasa takut kita terjaga betul. Dengan rasa takut kita takut untuk memfitnah orang lain. Dengan rasa takut kepada Allah, kita takut untuk berkata-kata yang tidak baik di sosial media misalnya. Jadi takut itu yang pertama, keutamaannya adalah dia meningkatkan rasa taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman sekalian, ya, orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan mencari keburukan seorang muslim saudaranya, mencari aib atau membuka aib sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah nggak mungkin melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah nggak mungkin dia ingkar janji. Orang yang takut kepada Allah nggak mungkin dia curang, zalim, nggak mungkin. Jadi yang pertama, kalau kita punya rasa takut, betul-betul takut dalam kehidupan kita teman-teman sekalian, kita sangat berhati-hati dalam bertingkah laku dan kita akan cepat bertobat kepada Allah. Ada kisah seorang sahabat namanya Sa'labah. Beliau ini dikisahkan tidak sengaja melihat di kota Madinah ya. Pada saat itu kan hamamnya itu, kamar mandinya itu pakai tirai. Jadi tak sengaja dia melihat tirainya terbuka dan melihat wanita mandi. Dan kemudian dia memperhatikan wanita tersebut beberapa detik sampai kemudian dia takut kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lari ke gunung karena merasa malu melakukan perbuatan yang menurut dia perbuatan yang dosa besar, padahal dia tidak sengaja melihat teman-teman sekalian. Akhirnya Rasul mencari-cari, para sahabat mencari-cari di mana Sa'labah, sudah lama sekali tidak terlihat, biasanya ada di masjid. Sampai akhirnya Sa'labah itu disusul oleh sahabat-sahabat Nabi, dibawa kepada Nabi, beliau jatuh sakit karena saking takutnya kepada Allah, betul-betul bertobat minta ampun kepada Allah, banyak menangis atas perbuatan itu. Dan kemudian akhirnya Sa'labah itu meninggal dunia, teman-teman sekalian. Dan Rasulullah SAW berjinjit ketika menguburi Sa'labah. Kata Rasulullah, banyak sekali malaikat-malaikat yang mengiringi jenazah-jenazahnya Sa'labah. Karena saking luar biasanya orang ini. Jadi rasa takut itu Masya Allah membuat kita menghentikan dosa, dan rasa takut itu membuat kita cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kalau kita punya rasa takut, keutamaannya apa? Akan ada jaminan keamanan. Jaminan keamanan. Apa maksudnya? Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian, di akhirat dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Dalam hadis qudsi, hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi, bahwa hadis ini sahih, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaanku, aku tidak menghimpun pada hambaku dua macam rasa takut dan dua macam rasa aman. Apabila dia merasa takut kepadaku di dunia, kata Allah, aku akan membuatnya merasa aman di hari kiamat. Jadi kalau kita takut di dunia, Allah akan buat kita rasa aman di akhirat. Apabila dia, kata Allah, merasa aman dariku di dunia, maka aku akan membuatnya takut pada hari kiamat. Jadi rasa takut itu yang di dunia, takut ini, takut itu akan perbuatan dosa, membuat kita dijadikan oleh Allah merasa aman di akhirat. Sebaliknya, orang yang di dunia rasa aman-aman saja,
berbuat ini aman, berkata ini aman, nggak merasa sesuatu bergejolak di hatinya, maka dia akan Allah buat takut di akhirat. Begitu teman-teman sekalian. Yang ketiga, apa keutamaan dari mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan khauf, rasa takut kepada Allah, dia tidak tersentuh dengan api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nah, ini ada juga nih. 7 golongan orang yang akan dilindungi di padang mahsyar, salah satunya juga ya, selain pemimpin yang adil, pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang memakmurkan masjid, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, sedekah dengan ikhlas, kemudian orang yang diajak berzina dia katakan dia takut kepada Allah, dan kemudian orang yang banyak menangis. Jadi orang yang diselamatkan dari api neraka adalah orang-orang yang banyak menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Kadang-kadang di sepertiga malam terakhir, banyak dari kita yang menangis. Menangisi apa? Menangisi dosa-dosa kita. Masya Allah, itu perbuatan yang luar biasa. Kita hisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menghisap sibuk orang lain, menghitung dosa orang lain, sementara kita lupa dengan dosa kita, teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, 2 mata yang tidak tersentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang tidak terpejam saat berjaga-jaga di jalan Allah. Kita akan fokus kepada mata yang menangis karena banyak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya teman-teman sekalian, orang-orang saleh itu punya kebiasaan tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan dalam sholat malam itu, kata Rasulullah, Allah turun ke langit dunia. Siapapun yang minta Allah berikan, siapapun yang doa Allah kabulkan, siapapun yang meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni dia. Jadi orang-orang saleh itu, teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74, itu ciri orang-orang saleh, ciri-ciri ibadur rahman. Salah satunya tidak pernah meninggalkan sholat malam, dan dalam sholat malam itu adalah waktu terbaik untuk mengucurkan air mata, teringat atas dosa-dosa kita, ya Allah. Terlalu banyak dosa-dosa kita, teman-teman sekalian, yang Allah tutup aibnya sampai hari ini. Betapa maha baiknya Allah, betapa Allah maha ar-Rahman ar-Rahim, betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah. Berkali-kali kita buat dosa, Allah tetap menutup aib kita, Masya Allah. Tapi ada di mana air mata yang tidak tersentuh dirinya dengan api neraka ketika air mata itu turun karena terus menangis akan dosa-dosa yang dilakukan. Seperti tadi kisah Sa'labah tadi, dia nggak sengaja melihat auratnya wanita, dia takut kepada Allah dan banyak menangis. Jadi wajar saja Rasulullah SAW mengantarkan jenazahnya dan banyak malaikat-malaikat mengitarinya, karena air mata itu adalah mata yang banyak menangis akan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah banyak kita merenung akan dosa-dosa kita, dosa mata, dosa lisan, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, banyak teman-teman sekarang. Dan itu setiap malam di setiap sholat tahajud mungkin, setiap sholat malam kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu meminta ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali lipat, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Apalagi dengan kita, teman-teman sekalian, yang dosanya sangat banyak. Ya, Umar teringat nasihat Syekh. Kemarin Umar baru pulang dari Mesir. Beliau mengatakan begini, salah satu Syekh, beliau menasehati. Waktu Umar tanya, boleh nggak Syekh saya minta nasihat? Kata beliau, zikir sebanyak-banyaknya. Tapi yang saya lakukan, kata beliau, yang mungkin kamu juga bisa lakukan setiap pagi dan petang. Kata beliau, baca la ilaha illallah 100 kali, baca istighfar 100 kali, baca salawat Nabi 100 kali, kata beliau. Kalau lebih daripada itu lebih bagus pastinya, kata beliau begitu. Jadi mulai dibiasakan katanya. Jadi kembali lagi teman-teman sekalian, bahwa keutamaan dari kita khauf, kita takut kepada Allah, maka kita tidak akan tersentuh dari api neraka, insya Allah. Perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, demi Allah, telah kulihat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kini tidak kujumpai orang-orang seperti mereka. Yakni apa? Para sahabat-sahabat mereka yang banyak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya teman-teman sekalian. Beliau mengatakan para sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang kusut dan berdebu. Di antara mereka, mata-mata mereka seakan-akan ada iringan-iringan orang yang mengantar jenazah. Maksudnya apa? Para sahabat Nabi ini adalah mereka yang senantiasa sujud dan berdiri kepada Allah, dan mereka banyak meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengingat akan dosa-dosanya, mengingat akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Keempat, teman-teman sekalian, kalau kita punya rasa khauf, rasa takut dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan masuk surga. Kenapa?
orang-orang yang takut kepada Allah, tempat kembalinya adalah surga. Teman-teman lihat surah An-Nazi'at ayat ke-40 sampai ke-41, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada kalimat, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surah An-Nazi'at ini sering teman-teman baca juga ya, bagian dari juz amma, setelah surah setelah surah An-Naba. Surah ini teman-teman juga kadang-kadang sholat teman-teman sering baca, dan teman-teman sering mengulang-ulang, adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan diri dari menahan hawa nafsunya, maka tempat tinggalnya adalah surga. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Sebagaimana dalilnya dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai ayat ke-41. Kenapa? Karena lagi-lagi rasa khauf, rasa takut akan diiringi dengan menahan diri dari nafsu syahwatnya. Pasti begitu. Kalau dia, begini teman-teman sekalian, kalau kita sudah melakukan maksiat, sudah hilang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kalau kita melakukan perbuatan zina, sudah dicabut keimanan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah buat dosa, pasti hilang rasa takutnya kepada Allah. Pasti nggak ingat dia dengan ancaman Allah, dengan nerakanya Allah nggak ingat, karena dia kedepankan hawa nafsunya. Makanya kalau orang-orang yang takut kepada Allah, pasti dia akan menahan diri dari hawa nafsu syahwatnya. Ya, sebenarnya orang-orang ini bisa saja, kita ini manusia teman-teman sekalian, kita ini diberikan hawa nafsu juga. Kita bisa saja memperturutkan hawa nafsu kita, ya, dengan kesempatan yang ada, dengan tenaga kita, dengan uang kita, dengan apapun itu kita bisa memperturutkan hawa nafsunya. Tapi kita tidak akan pernah menuruti hawa nafsu kita karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut bahwa ada masa di mana Allah akan berdiri di hadapan kita, teman-teman sekalian. Maka orang-orang seperti inilah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan tempat akhiratnya adalah surga yang kekal abadi selama-lamanya. Adapun bagi kita semua, teman-teman sekalian, kita ini semuanya adalah pendosa. Pendosa, nanti kita akan masuk ke roja, berharap. Di satu sisi ada rasa takut, tapi di satu sisi ada harap. Kita semua pendosa, nggak ada manusia yang bersih dari dosa, nggak ada manusia yang suci, nggak ada. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi nanti bahwa Allah akan mengampuni kita dan Allah akan masukkan kita ke surga. Itu pembahasan berikutnya nanti. Kita masih pembahasan kepada keutamaan takut. Kembali tadi teman-teman sekalian, yang keempat, keutamaan takut atau keutamaan khauf tadi adalah orang-orang yang khauf dia akan masuk surga. Yang kelima, orang-orang yang khauf, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya masuk surga tapi mendapatkan 2 surga. Apa maksudnya? Teman-teman lihat dalam surah Ar-Rahman ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Itu disebut dalam surah Ar-Rahman. Maksudnya apa nih 2 surga? Ini masing-masing berbeda. Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau menjelaskan maksud 2 surga itu adalah mendapatkan keridhaan dari Allah dan mendapatkan kesenangan dunia. Atau ada juga yang mendapatkan atau ada juga yang menafsirkan, ya, ahli tafsir lainnya, bahwa yang dimaksud 2 surga adalah bisa saja Allah kasih surga yang begitu hebat, begitu bagus, begitu banyak, seperti itu. Karena kalau kita lihat dalam hadis surat Ahmad, teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga-surga Firdaus itu ada 4 tingkatan. Surga kan 8 ya teman-teman sekalian. 2 surga terbuat dari emas dan semua perhiasannya, ya, semuanya yang ada di dalamnya terbuat dari emas, dan 2 surga terbuat dari perak dan juga seluruh perhiasan-perhiasannya. Tidak ada penghalang antara penghuni surga di surga Aden untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan selendang kebesaran dan keagungan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi yang kelima tadi, bahwa orang-orang yang takut dia mendapatkan 2 surga. 2 surga itu bisa maksudnya mendapatkan keridhaan Allah dan kesenangan dunia, bisa juga maksudnya memang mendapatkan surga-surga yang banyak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menumbuhkan atau menguatkan khauf, menguatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, memperdalam ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Memperdalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, pasti semakin kuat rasa takut kita kepada Allah. Makanya orang-orang yang buat maksiat sesuka hati, dia pasti nggak kenal Allah. Karena kalau dia nggak kenal, karena dia nggak tahu sifat-sifat Allah.
Dia nggak tahu bahwa Allah itu keras ancamannya, nggak kenal Allah, makanya dia nggak takut. Jadi kalau kita mau takut, memperdalam ma'rifatullah, memperdalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takut siapa di antara semua manusia? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis surat Bukhari Muslim disebutkan, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut di antara manusia-manusia lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenal Allah, dengan begitu kita tahu Allah punya sifat-sifat, Allah memiliki ancaman-ancaman yang kuat, syadidul iqab, ancaman yang berat, ancaman yang keras kepada kita. Dengan kita kenal Allah, kita pasti takut. Kedua, gimana menumbuhkan rasa takut? Banyak mengingat akhirat. Banyak mengingat akhirat, teman-teman sekalian. Uma kemarin buat sebuah video ya, yang lumayan dibincangkan lah. Uma mengatakan begini, Ricis ini sekarang, adik Uma, Ria Ricis lagi hamil 7 bulan. Beliau selalu banyak mengingat akhirat. Akhir-akhir ini setelah beliau hamil ini banyak mengingat akhirat. Beliau banyak mengingat kematian. Bahkan beliau sudah membooking tempat kubur ya, kuburan, pemakaman untuk beliau. Banyak mengingat akhirat. Dengan banyak mengingat akhirat itu membuat pada akhirnya beliau juga takut melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau menemukan rasa takut, banyak mengingat akhirat, teman-teman sekalian, banyak mengingat kematian. Ya. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi disebutkan, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat-sahabatnya, jika saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Beberapa bulan yang lalu, Maskunul Hufaz Pusat di Bintaro kedatangan Teh Meli Guslow, kalau teman-teman ingat. Beliau banyak menangis ketika datang ke pesantren kita. Kemudian beliau berkata, kenapa ya kok saya banyak banget nangis? YouTube-nya ada di YouTube Uma ya, Teh Meli Guslow datang ke Maskunul Hufaz, ada YouTube-nya di Uma, dan beliau sendiri menangis juga sambil bercerita. Kemudian Uma tanya, apakah Teh menangis sejak dulu-dulu atau baru-baru ini? Baru-baru ini setelah hijrah katanya. Artinya ya, orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan semakin banyak mengingat mati, semakin banyak mengingat akhirat, semakin banyak menangis. Dan sebagaimana sabda Rasulullah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasul, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Begitu. Banyak menangis dalam kesendirian, hatinya cepat tersentuh akan ayat-ayat Allah, begitu teman-teman sekalian. Para sahabat-sahabat ini ketika mendengarkan Rasul bersabda begitu, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pastilah kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu para sahabat menangis sesenggukan sambil menutup wajahnya. Karena apa? Karena mengingat akhirat, teman-teman sekalian. Mengingat akhirat, teman-teman banyak baca ayat-ayat akhirat, teman-teman tadaburi, teman-teman baca artinya hari kiamat itu ya. Itu membuat kita banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tentu saja kalau kita mau menumbuhkan rasa takut, mengingat keutamaan takut ya. Mengingat keutamaan takut tadi yang sudah disebutkan di atas tadi, mendapatkan surga lah, dan lain-lain, meningkatkan iman takwa dan sebagainya. Yang keempat, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa takut? Membaca keteladanan para nabi, para sahabat, para ulama. Terutama mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut buat dosa. Kisah Nabi Yusuf yang tadi Umar katakan dalam menghindarkan diri dari perbuatan zina karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Labah tadi yang mengisahkan sahabat Nabi juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca sirah atau baca kisah-kisah, membuat kita juga terinspirasi akan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kelima, cara menumbuhkan rasa takut adalah dengan apa? Dengan mujahadah, dengan kesungguhan dan dengan riyadhah. Maknanya apa? Ya, kita perlu latihan, ya, kita perlu latihan untuk senantiasa membuat kita dalam kehidupan kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihannya gimana? Misalnya membayangkan membayangkan sakratul maut, atau teman-teman datang ke kubur lah, membuat kita latihan untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Uma pernah ngeliat orang sakratul maut ya teman-teman sekalian, karena Uma kan waktu ibu Uma sakit tahun 2015 itu di rumah sakit 3 bulan. Jadi banyak lihat orang-orang sakratul maut. Ternyata sakratul maut itu latihan buat kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi latihan lah, teman-teman latihan, teman-teman pikirkan gimana caranya, teman-teman datang ke kubur kah atau apakah, untuk teman-teman latihan untuk teman-teman takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga teman-teman latih rasa takut itu dengan ya, mulai hadirkan ketika teman-teman sholat, teman-teman hadirkan rasa takut kepada Allah, takut nggak diterima. Jadi sholatnya sungguh-sungguh. Saat teman-teman tilawah Quran, hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang memandang kita, hadirkan
Allah ingatkan waratilil Qur'ana tartila. Allah nyuruh kita baca Quran dengan tartil. Hadirkan rasa takut kepada Allah. Nanti kalau saya nggak baca dengan tartil, nggak baca dengan tajwid, Allah nggak terima. Jadi hadirkan. Jadi latihan khauf, latihan rasa takut itu juga di amal-amal kita yang kecil-kecil atau amal-amal kita yang lain-lain itu hadirkan, mulai hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jamnya sudah lewat tapi Uma agak cepat ya. Pengertian roja. Setelah khauf kita bahas, sekarang kita bahas roja. Roja itu adalah apa? Roja itu adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap apa? Mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan teman-teman mengenai roja, ya, roja adalah kebahagiaan dan semangatnya hati karena mengetahui bahwa banyaknya pahala Allah, banyaknya karunia Allah. Dengan begitu hati kita menjadi tenang karena kita mengingat keluasaan rahmatnya Allah kepada kita. Jadi roja itu membuat kita bersemangat teman-teman sekalian karena kita tahu Allah memberikan limpahan rahmat kepada kita. Sebagaimana khauf ya, roja juga sama dalam kehidupan kita harus kita hadirkan dan hukumnya wajib teman-teman sekalian harus dimiliki oleh setiap mukmin. Khauf dan roja. Lawannya roja, lawannya berharap adalah putus asa. Dan Allah melarang kita putus asa. Jadi orang-orang Islam ini harus optimis, harus penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan roja apa? Pertama, keutamaan berharap kepada Allah. Pertama, terwujudnya cita-cita kita. Orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang optimis, orang yang husnuzon, terwujudnya cita-cita insya Allah. Sebagaimana Uma selalu ceritakan ini ya, karena ini pengalaman Uma sendiri. Sebagaimana ketika Sulaiman, teman-teman tahu Allah kasih sindrom Prader-Willi, yang Google mengatakan begini dan begitu, tapi Uma roja, Uma berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Uma yakin insya Allah dengan wasilah Quran, wasilah doa teman-teman, insya Allah dengan terapi dan sebagainya, insya Allah. Mudah-mudahan Sulaiman tidak seperti yang dikatakan oleh Google itu, yang lain-lain itu. Insya Allah. Itu namanya roja teman-teman sekalian. Jadi ada harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan harapan hambaku, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi teman-teman husnuzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Teman-teman umat lainnya, anaknya itu divonis umurnya 20 tahun atau 15 tahun. Tapi ternyata Masya Allah, sang ibu ini berharap kepada Allah, betul-betul husnuzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Sekarang anaknya udah 30 tahun, 40 tahun ke atas, sudah. Ya, itu cuma penilaian manusia saja. Kadang-kadang bisa salah juga. Jadi perlu kita teman-teman sekalian untuk menghadirkan roja, harap, optimis dalam kehidupan kita. Dalam apapun itu, termasuk dalam ibadah kita. Berharap, yakin insya Allah. Sholat kita, Quran kita yang kita baca, ya Allah, mudah-mudahan Allah terima dan Allah berikan mahkota. Seperti itu. Di akhirat kelak, begitu. Kedua, keutamaan dari teman-teman roja. Bagi teman-teman ikhwan yang mau sholat Jumat, silahkan ya. Kalau sudah mau siap-siap sholat Jumat. Masih sedikit lagi selesai. Kedua, teman-teman sekalian, ketika teman-teman dalam kehidupan punya roja, punya harap kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman akan dimudahkan istiqamah dalam kebenaran. Orang-orang yang roja ini Allah mudahkan istiqamah dalam kebenaran teman-teman sekalian. Ya, teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan roja, mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi teman-teman sekalian, yang kedua, kalau kita ada rasa harap, optimis, husnuzon kepada Allah, yakin insya Allah bahwa Allah akan mendengarkan doa-doa kita, Allah akan kabulkan, Allah akan berikan syurga bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka insya Allah kita dimudahkan istiqamah dalam kebenaran. Yang ketiga, bagi orang-orang yang hidupnya juga penuh rasa harap kepada Allah, dia akan selamat dari siksa-Nya Allah. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati sebelum berbaik sangka kepada Allah. Jadi selamat dari siksa. Ya. Ada sebuah percakapan teman-teman sekalian. Mujahid rahimahullah mengatakan begini, seorang hamba pada hari kiamat diperintahkan masuk ke neraka. Lalu hamba itu berkata, aku tidak pernah menyangka seperti ini. Lalu Allah berkata, lalu apa yang kau sangkakan? Hamba itu berkata, aku menyangka bahwa engkau mengampuni dosaku. Maka Allah berfirman, maka beri jalan dia ke surga. Ingat bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi prasangka yang baik kepada Allah, insya Allah kita bersemangat untuk mewujudkan prasangka kita itu. Karena lagi-lagi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Keempat, apa keutamaan orang-orang yang
punya harap kepada Allah dalam kehidupannya. Roja tadi yang keempat, dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan tertinggi teman-teman sekalian. Berjumpa dengan Allah itu kenikmatan yang tertinggi. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-5 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengharap pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Kita ini berharap bisa bertemu dan melihat wajah Allah, itu kenikmatan tertinggi, tertinggi. Dalam surah Al-Ankabut ayat 5 apa tadi katanya? Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Almarhum Ayah Umar selalu mengatakan, orang sukses itu ada 3 ciri-cirinya. Pertama, ketika hidup di dunia dia bermanfaat bagi orang lain. Kedua, matinya husnul khatimah. Dan ketiga, masuk surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah, maka itu kita berharap ya teman-teman sekalian. Kita berharap di dunia penuh manfaat dengan harta atau ilmu atau tenaga. Kita berharap melakukan sesuatu untuk agama Allah. Kita juga berharap agar matinya husnul khatimah. Kita berharap masuk surga. Tidak hanya dikumpulkan oleh orang-orang yang kita cintai, dikumpulkan juga dengan para nabi, orang-orang saleh lainnya, dan juga bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Ankabut tadi menyebutkan barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan hadirkan waktu itu pasti datang untuk kita. Jadi seorang mukmin silakan berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, pastinya orang-orang yang menggantungkan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala pasti terhindar dari putus asa. Pasti. Orang yang memiliki roja, orang yang memiliki harap kepada Allah, dia benar-benar memahami luasnya pertolongan Allah, luasnya kasih sayang Allah. Betapa besar ya rasa cinta Allah kepada kita. Dia nggak akan pernah putus asa. Bahkan sebesar apapun dia melakukan dosa, dia nggak putus asa. Dia tahu Allah akan mengampuninya selagi saya berubah pada saat ini. Begitu teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, jika saja orang yang tak beriman tahu rahmat Allah, tidak seorang pun di antara mereka yang putus asa terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, lalu bagaimana menumbuhkan berharap penuh kepada Allah? Bagaimana menumbuhkan roja kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita mengingat anugerah dan nikmat Allah yang sangat banyak teman-teman sekalian. Mata melihat, kita bisa makan, kita bisa minum, bisa menghirup udara, organ tubuh sehat, banyaklah. Kalau teman-teman mau dipikirin satu persatu, banyaklah teman-teman sekalian. Sulaiman itu kalau tidur masih pakai alat bantu nafas loh teman-teman sekalian, karena Sulaiman itu punya sleep apnea yang suka berhenti mendadak nafasnya. Berhenti nafas. Jadi harus pakai alat. Kita nggak perlu pakai alat, bisa bernafas dengan baik. Sulaiman itu pada saat itu waktu baiknya pakai selang, waktu minum ASI 6 bulan pakai selang dari hidung masuk ke lambung. Karena apa? Karena untuk ngunyah ototnya nggak kuat. Kita ini ngunyah itu juga nikmat. Jadi cara menumbuhkan rasa harap kepada Allah, pertama mengingat anugerah dan nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Kita nggak minta Allah kasih teman-teman sekalian. Kita nggak minta Allah kasih ada 2 tangan, ada mata, ada telinga, ada kaki. Kita nggak minta sedetail itu, Allah kasih semuanya kepada kita teman-teman sekalian. Betapa banyak Allah kasih nikmat dan anugerah kepada kita. Ya, jadi yang pertama adalah kita bisa menumbuhkan rasa roja kepada diri kita kalau kita banyak mengingat anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud ayat 6 disebutkan, tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah memberikan rezeki. Allah kasih rezeki untuk semua hamba-hambanya. Kurang bersyukur apa kita? Kita nggak minta loh ya Allah, minta ini, minta itu secara detail, enggak, tapi Allah kasih. Jadi cara menumbuhkan roja berharap kepada Allah adalah mengingat anugerah dan nikmat Allah. Yang kedua, menghayati banyaknya janji-janji Allah. Allah di dalam Al-Quran banyak ancaman, tapi juga banyak janji, banyak kabar gembira, teman-teman sekalian. Allah janji dalam surah Al-Baqarah 261, melipat gandakan siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah lipat gandakan. 10 sampai 700 kali lipat, teman-teman sekalian ya. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan Allah berfirman, jika hambaku bertekad melakukan kejelekan, kalau kita melakukan dosa baru niat, maka niat itu tidak dicatat. Tapi kalau dia melakukan kejelekan itu, maka dicatatlah 1 kejelekan. Kalau kita berniat melakukan kebaikan, sudah dicatat 1 kebaikan. Kalau kita melakukannya, maka kita mendapatkan pahala 10-700 kali lipat. Jadi yang kedua, kalau kita mau menumbuhkan rasa harap kepada Allah, berharap penuh kepada Allah, menghayati betapa banyak janji-janji Allah. Allah banyak janji kepada kita, teman-teman sekalian. Banyak. Allah janjikan syurga Firdaus, Allah janjikan
Apa Allah janjikan ini, Allah janjikan itu menjadi penyemangat buat kita. Sama kan kalau teman-teman, misalnya teman-teman di kantor atau teman-teman pengurus maskul hufaz atau apapun itu. Bagi yang kalau dulu ya, mungkin 30 juz untuk murid-murid, maka dapat rewards, janji dari yayasan, janji dari maskul hufaz dapat umroh. Bagi pengurus terbaik, janji dari maskul hufaz dapat umroh misalnya. Itu kan membuat kita berharap. Dengan berharap kita semangat menjalankan hari demi hari, ya kan? Jadi yang kedua, cara supaya kita teman-teman sekalian berharap kepada Allah, menghayati banyaknya janji Allah. Ketiga, merenungkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, teman-teman sekalian. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, berkatalah yang benar, mendekatlah kepada Allah dan terima kabar gembira bahwa sekali-kali amal seseorang tidak bisa memasukkan ke surga. Para sahabat bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Enggak. Jadi apa yang masukkan ke surga, teman-teman sekalian? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masukkan kita ke surga itu bukan yang lain-lain melainkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita mau menghadirkan rasa berharap kepada Allah, maka merenungkan luasnya rahmat Allah kepada kita. Yang keempat, mengingat luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis surat Ahmad disebutkan, Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa menyesatkan Bani Adam," kata Iblis, "selagi masih ada ruh di dalam diri mereka. Tiada henti," kata Iblis. Lalu Allah berfirman, "Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni semua dosa mereka selagi mereka memohon ampun kepadaku." Berapapun dosa yang kita perbuat, teman-teman sekalian, dalam hadis yang lain disebutkan, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni aku, ya Allah, Allah ampuni. Seberapa banyak pun, nanti baru setelah akhir hayat baru selesai, nggak bisa lagi. Tapi seberapa banyak kita lakukan perbuatan dosa, kembali kepada Allah, Allah ampun. Seberapa banyak pun kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini teman-teman sekalian, dengan kita tahu tentang khauf dan roja, tadi juga mahabbah kita bahas, mudah-mudahan Allah hadirkan sifat-sifat ini di dalam diri kita. Karakter itu menjadi sifat-sifat itu menjadi karakter dalam diri kita. Yang dengan begitu insya Allah Allah menjaga diri kita dalam kehidupan ini. Ibadah tentunya tidak akan pernah sempurna kecuali dengan ada rasa takut dan harap, dengan rasa khauf dan roja. Dan dengan ada rasa takut, kesimpulan pada hari ini, dengan adanya rasa takut, seseorang akan menjauh dari kemaksiatan, dan dengan adanya harap atau roja kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan memperbanyak ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, materinya agak panjang ya karena 1 jam. Tapi mudah-mudahan Uma berharap catatannya panjang pada hari ini untuk teman-teman semua. Dan kembali lagi kita mengingat, kadang-kadang mungkin kita baru sadar, oh selama ini saya sudah menghadirkan rasa harap dan takut pada diri saya. Alhamdulillah. Ternyata sikap ini atau sifat ini, karakter ini yang memang wajib ada pada diri seorang mukmin. Baik teman-teman sekalian, mungkin sekian dari Uma, kita sudah siang ya. Mohon izin.